Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Wahyu Putra dari Prodi Pendidikan Sejarah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Indonesia Kuno yang diampu oleh Ibu Hera Hastuti, SPD MPD. 1. Pemindahan pusat kerajaan kuno pada tahun 1930 Masehi ke Jawa Timur oleh Empu Sindok juga membuat berubahnya nama kerajaan menjadi Kerajaan Medang. Medang Kamulan, analisislah beberapa faktor penyebab hal tersebut terjadi. Kaitkan juga dengan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota saat ini namun tidak sampai merubah negara tersebut. Jawaban pada teori Van Bemmelen, faktor yang menyebabkan Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan Mataram kuno yang awalnya di Jawa Tengah ke Jawa Timur karena pada masa itu terjadi bencana letusan Gunung Merapi dan serangan dari kerajaan Sriwijaya. Hal ini yang membuat Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan ke Tamualang karena Jawa Timur sudah menjadi wilayah kekuasaan kerajaan pada masa itu. Hal ini juga membuat Empu Sindok mendirikan sebuah dinasti baru yang bernama Dinasti Isena. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa negara yang pernah memindahkan pusat pemerintahan tidak kecuali dengan negara kita Indonesia. Pada 4 Januari 1946, ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta untuk memperkuat pertahanan Indonesia karena pada saat itu para penjajah sudah mendatangi Indonesia kembali. Dan sekarang ibu kota Indonesia juga sedang pada masa pemindahannya dari Jakarta atau Jawa ke Kalimantan. Kalimantan dipilih karena letaknya strategis terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia. 2. Analisislah apa ada hubungan antara keahlian Raja Jayabaya membuat ramalan dengan pencapaian kejayaan kerajaan Kediri di masa pemerintahannya. Dan apakah relevan ramalan yang dibuat oleh Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan Jayabaya yang sering dikatakan Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan? Menurut saya, walaupun Raja Jayabaya memiliki kemampuan ramalan yang hebat, tetapi hal ini tidak memiliki hubungan dengan pencapaian saatnya berkuasa. Ada beberapa faktor yang membuat kerajaan Kediri mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya, seperti hukum pemerintahan yang tegas dan adil, militer yang kuat, dan masyarakat yang religius. Hal ini tampak karena apabila pada masa itu rakyat sakit, mereka akan berdoa kepada Tuhan, tidak akan berobat. Dan mereka mempercayai dengan berdoa segala apapun bentuk penyakit akan diangkat dan akan disembuhkan. Dan pada 2 Desember 1930 di Bandung, Soekarno mengutip salah satu ramalan Jayabaya di Pledoi di Indonesia di hadapan Pengadilan Negeri Belanda. Inti dari pidato Soekarno ini tentang ramalan Jayabaya yang dapat membuat semangat perlawanan bangsa terhadap penjajah meningkat. Menurut saya, hal inilah yang membuat seakan-akan ramalan Jayabaya ini nyata. 3. Sejarah pendirian Kerajaan Singosari oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi penuh dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Dan analisislah hikmah dan nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa tersebut. Pada masa pemerintahan Ken Arok, Kerajaan Kediri dipenuhi oleh pertumpahan darah. Hal ini disebabkan oleh dendam. Ken Arok dibunuh oleh Anusapati yang merupakan anak tirinya. Hal ini dilakukan Anusapati karena Ken Arok telah membunuh ayah kandungnya, yaitu Tunggul Ametung. Setelah itu Anusapati memerintah Singosari selama 2 tahun. Tetapi dendam ini terus berlanjut hingga anak cucu mereka.
Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah jangan sekalipun menyimpan dendam, karena suatu dendam apabila sudah terbalas akan melahirkan dendam yang baru. Marilah kita saling memaafkan. 4. Menurut saudara, kenapa Gajah Mada harus mengucapkan sumpah palapa saat diangkat menjadi patih kerajaan Majapahit? Dan analisisnya beberapa dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh sumpah palapa tersebut. Menurut saya, hal ini dilakukan Gajah Mada karena ia sadar seluruh kawasan Nusantara merupakan satu. Oleh karena itu, ia bertekad untuk menyatukannya. Sumpah palapa ini mengakibatkan dampak yang besar di kawasan Nusantara, seperti pembantaian, wilayah Majapahitnya semakin meluas, melemahnya militer-militer di negara-negara yang dijajah atau ditaklukkan oleh Majapahit. Hal ini mengakibatkan dampak negatif untuk kedepannya karena militer negara-negara yang dikalahkan oleh Majapahit ini melemah, sehingga para penjajah dari Eropa sangat mudah untuk menaklukkan kawasan Nusantara ini. Sekian video ujian tengah semester dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.